Yang pertama harus sungguh-sungguh bertobat. Katakan amin. Amin. Kasih salam deh sekali lagi. Mari bertobat. Mari bertobat. Sungguh-sungguh ya. Bertobat jangan main-main loh. Jangan yang mau bertobat tapi masih lakukan dosa. Bukan itu. Bertobat yang sudah tidak lakukan dosa. Yang amin. Bertobat yang sudah tidak lakukan dosa. Nah, jadi bertobat nggak sekedar bertobat, tetapi Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Katakan amin. Amin. Jadi, bertobat, memberi diri dibaptis. Hari Sabtu besok ada yang mau dibaptis. Itu karena kasih Tuhan. Amin. Ada yang mau dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Untuk pengampunan dosamu. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saya dibaptis tahun 76. Saya ingat baru dibaptis, nggak ada 2-3 bulan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Saya harus sadar. Alkitab berkata, Robert, sadar. You bertobat dan sadar. Sadar. Supaya dosamu dihapuskan. Dan saya sadar. Saya bertobat. Saya minta ampun. Saudara, dosa itu bukan hanya yang kita lakukan. Tuhan tahu. Yang ada dalam pikiran kita. Yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu. Katakan amin. Amin. Satu kali pikiran saya tidak baik. Saya datang kepada hamba Tuhan pendeta. Dia tidak tahu pikiran saya. Pak, maafkan saya. Saya ada berpikir tidak baik kepada Bapak. Maafkan saya. Oh iya. Dia tidak tahu. Tetapi saya tahu pikiran saya tidak baik. Saya harus merendahkan diri. Karena kalau sudah ada dalam pikiran, itu sumbernya hati ini. Karena Alkitab, Yesus berkata, dari hati itu keluar. Maka itu hati ini licik. Alkitab berkata, kalau tidak ada Yesus, gak akan pernah bisa. Kalau kita bisa memberi, jangan bilang kita baik. Coba lihat, benar gak pemberian kita itu tulus? Yesus tahu, kita tahu. Kalau benar engkau tulus, itu karena Yesus yang mengerjakannya. Kita tidak akan pernah dapat melakukan sesuatu di luar Yesus. Kita tidak akan pernah bisa berbuat di luar Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, kamu di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu anugerah. Karena kita melekat dan ada hasil buahnya. Amin. Amin. Dan Yesus berkata,
Mereka yang berbuah akan dibersihkan. Dibersihkan. Terjadi gesekan satu dengan yang lain. Dibersihkan. Untuk supaya iman kita itu bertumbuh kuat. Supaya berbuah lebih lebat. Jangan mundur. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Suami istri yang bisa bertahan itu pasti ada menajamkan manusia dengan manusia. Betul apa betul? Amin. Pastilah. Apa di sini pasangan suami istri akur-akur terus? Bergandengan tangan dalam kasih ke gereja. Tapi rumah lanjutin lagi ya. Gak ada lah di sini pasti mengasihi sungguh-sungguh. Tapi maksud saya, kalau ada yang palsu, ini hari ambil keputusan. Jangan main-main. Bertobat yang sadar. Jadi kalau ada saudara, kalau ada kekasih kita, kalau ada sahabat kita belum di dalam Tuhan, beritakan dengan kasih. Katakan amin. Amin. Kenapa kita suka takut memberitakan Injil? Kenapa kita suka takut memberitakan Injil? Pasti ada yang takut deh. Betul apa enggak? Amin. Betul apa enggak? Betul. Betul. Kenapa masalahnya? Ah, itu salah satunya. Jujur deh. Masih berbuat dosa. Ada orang-orang pemberita Injil dianiaya, ada roh jahat yang menguasai orang. Tadi kita lihat itu. Kalau pikiran saudara jelek, itu dari Roh Kudus apa dari roh hantu? Putuskan itu, bunuh dia. Tadi dikasih tahu, lawan dia, matikan kedagingan itu. Tentunya roh kita harus kuat. Nah, kita berkata di dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam uang. Kalau di dalam uang, sebatas umurmu. Bisa ada yang beli umur? Halo? Dengan uang? Bisa? Tidak bisa. Saya ketemu satu orang pernah saya saksikan. Dia banyak sekali. Saya waktu pelayanan ke Nusa Kambangan, jumpa di sana. Uangnya banyak. Tapi dia berkata, sekarang saya tahu, kalau saya mati, 1.000 rupiah nggak ikut sama saya. Kalau gitu mau ngapain saya dikerjain sama uang? Gara-gara uang, suami istri bisa ribut loh. Kok uang jajannya sedikit sih? Bisa bertengkar. Gara-gara uang. Gara-gara warisan, bisa jadi saudara. Berapa banyak di sana? Di sini pasti nggak ada. Di sini pasti aman-aman aja ya. Tapi maksudnya kalau ada, ini ambil kesempatan. Sadar dan bertobat. Supaya dosa kita dihapuskan. Amin. Amin. Waktu kita bersungguh hati, kita nggak kompromi sama dosa, bertobat. Saya sangat percaya dosa kita dihapuskan. Kalau dosa, kalau kita sungguh dengan Yesus Kristus, saya sangat percaya kita nggak akan pernah main-main lagi. Nggak akan pernah mau berbuat dosa lagi. Pasti 100%. Kenapa? Karena dosa itu adalah pilihan. Kita mau nonton film yang baik atau nggak baik itu tergantung kita. Tetapi kalau kita berkata, berubahlah budimu, jangan sama seperti dunia, sehingga engkau tahu kehendak Allah yang berkenan. Kalau nggak kita di-blow on-in terus. Nih, main judi, main apa segala macam, minum, mabuk, merokok. Saya bersaksi tentang merokok. Waktu saya pelayanan di Nusa Kambangan, di tempat narkotika, semua orang merokok di sana. Waktu saya pelayanan itu, hadirat Tuhan itu begitu kuat. Ada satu ibu, dia ikut pelayanan. Waktu tantang siapa merokok, saya nggak tahu karena saya lagi jalan gini. Ibu itu maju di puluhan orang yang berdiri. Saya pikir dia melayani untuk mendoakan. Tetapi ibu itu rupanya dia sendiri merokok. Tapi Tuhan lawati. Hamba Tuhan dari Singapura. Itu waktu dia hanya menangis.
Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu kalau merokok itu rupanya ada rohnya, ular yang digambar seperti itu. Tapi saya sudah tahu rokok itu memang ada rohnya. Kekasih Tuhan, lepaskan itu, matikan itu. Bukan hanya itu, hal-hal kedagingan Galatia 5 katakan, matikan itu, matikan, matikan, matikan. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah diberi kuasa. Amin. Jangan jadi Kristen tapi Kristen yang panas-panasin kursi gereja toh. Tidak ada buahnya. Ditebang, Alkitab berkata. Ini sangat serius. Waktu sangat singkat. Tuhan mau setiap kita multiplikasi. Ada hasil yang dilipatkan. Tuhan meninggikan saudara kalau kita mau merendahkan diri. Amin. Tetapi kalau kita mau meninggikan diri, nggak akan pernah dapat. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bertobat sungguh-sungguh. Katakan amin. Amin. Siapapun kita di tempat ini, saya kasih tahu, kalau pegang agama, kalau memang agama itu menyelamatkan, saya tidak mau pegang satu agama. Jangan-jangan salah. Lebih baik pegang semua jadi aman. Tidak. Yesus dia jalannya. Yesus Kristus dia jalannya. Tidak ada yang dapat berkata seperti Yesus berkata, aku ini jalannya. Tidak ada. Yesus yang berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang, dia mau ke surga, dia buat jalan setiap hari 1 juta, 2 juta, 1 hari terus sampai ujung matinya. Dia buat jalan, dipikir dengan berbuat itu dia ada di surga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau saudara ditanya kenapa sih kalau berdoa harus nama Yesus? Kita lihat Filipi pasal 2. Ayat ke-8. Sampai ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Saudara bisa renungkan siapa yang ada di langit. Dia harus bertekuk lutut. Dan yang ada di atas bumi, siapa yang ada di atas bumi, dia harus bertekuk lutut. Kalau di atas bumi dia tidak mau bertekuk lutut, lihat aja. Dan yang ada di bawah bumi, kalau sudah ada di bawah bumi dan baru mau berlutut, terlambat namanya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin. 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 Saudara beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan oleh Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Satu kali nanti dia akan datang kembali untuk menjemput semua orang yang percaya tanpa terkecuali. Semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kenapa takut memberitakan Injil? Tadi dikatakan ada dosa. Yang jelas 1 Yohanes pasal 4. Ayat ke-18. 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
kasih yang sempurna